Gelombang 4 kartu prakerja baru dibuka 2 minggu lagi. Hai semua, kembali lagi di channel Arawan Agus. Jadi thank you banget buat stay tune di channel ini ya. Jadi hari ini saya upload 2 video. Saya buatnya ini malam jam 11.20, tapi nggak apa-apa. Karena ada berita bagus, penting banget buat teman-teman semua yang harus memang segera ketahui. Ya, jadi ini soal gelombang 4. Akhirnya sudah ada jawaban dari Pak Erlangga kapan gelombang 4 akan dibuka. Lalu juga mengenai berita terbaru, mengenai peraturan presiden terbaru tentang program kartu prakerja yang direvisi dari putusan presiden sebelumnya. Dan teman-teman seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, please dan silahkan subscribe channel ini karena channel ini akan berisi banyak informasi tentang kartu prakerja yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi biar nggak ketinggalan, pastikan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita mulai. Saya akan screenshot atau screen record di sini. Ya. Nah, ini dari Detik Finance. Ini beritanya hari ini ya, tanggal 10 Juli, hari Jumat. Ini pukul 18.20. Judulnya Sabar Ya. Gelombang 4 kartu prakerja baru dibuka 2 minggu lagi. Jadi ini sudah ada 2 minggunya ya. Kalau dulu cuman gelombang 4 apa kabar, gelombang 4 kapan dibuka, tapi sudah ada keterangan 2 minggunya. Berdasarkan informasi langsung dari Pak Erlangga. Kita baca sama-sama ya. Jadi para calon peserta kartu prakerja harap bersabar lantaran sampai hari ini penataran gelombang 4 kartu prakerja belum juga dibuka. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Erlangga Hartarto mengatakan gelombang 4 akan dibuka sekitar 2 minggu lagi. Jadi sudah ada time frame waktu itu 2 minggu lagi, sekitar 2 minggu lagi. Erlangga mengatakan ada 500.000 peserta yang akan diterima dalam gelombang 4 ini. Jadi lebih banyak daripada gelombang biasanya ya. Sedangkan yang sudah terdaftar dalam seleksi sebanyak 5 juta orang. Jadi 1:10 banding 1 ya. Yang sekarang untuk online dalam waktu kira-kira 2 minggu akan dipersiapkan kembali. Dan ini akan masuk di gelombang 4 dan dipersiapkan untuk 500.000 dan yang sudah terdaftar seleksi adalah 5 juta. Jadi ini proses yang terus berjalan dan Bapak Presiden sudah menerbitkan ketentuan baru atau perpres baru terkait kartu prakerja, kata Erlangga dalam webinar yang diselenggarakan Detik hari ini tanggal 10 bulan 7. Erlangga menjelaskan pembukaan gelombang 4 molor karena sedang dilakukan evaluasi terhadap program ini. Pihaknya kesulitan untuk menentukan mana penerima peserta yang korban pemutusan hubungan kerja atau PHK atau dirumahkan. Kalau kita mau ngecek mana yang dirumahkan atau yang di PHK, itu dampaknya tidak instan. Itu memakan proses karena yang dirumahkan itu dalam arti standby untuk tidak digaji. Oleh karena itu, pemerintah melakukan perbaikan terhadap proses kartu prakerja. Selain itu, tidak adanya kesetaraan digital membuat pemerintah melakukan evaluasi dengan menyiapkan pelatihan secara offline atau secara luring ya. Pelatihan ini akan diselenggarakan setelah ada situasi new normal dan aman dari COVID-19. Kita akan berkoordinasi dengan Satgas COVID di mana pelatihan yang aman, protokolnya seperti apa, karena kegiatan offline ini baru bisa dilakukan apabila aman dari COVID dan sudah ada situasi new normal, imbuhnya. Oke, jadi itu berita penting yang pertama, di mana gelombang 4 akhirnya ada jawaban dari Pak Erlangga langsung. Ini juga dari detik.com ya, jadi beritanya cukup kredibel, sudah punya integritasnya sendiri. Jadi gelombang 4 akan segera dibuka karena Pak Presiden sudah meresmikan Perpres yang baru, Kepres yang baru. Jadi kita langsung ke Kepresnya yang baru itu ya. Ini ada banyak berita sih. Jadi mulai dari CNN ada, ini Detik Finance juga ada, lalu ini dari CNN lagi juga ada. Jadi saya baca deh dari CNN ya. Ini juga hari ini. Jokowi tekan Perpres baru soal kartu prakerja. Presiden Jokowi merevisi aturan pelaksanaan program kartu prakerja melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020. Perpres yang ditekan tanggal 7 Juli kemarin
ini mengubah Perpres sebelumnya yaitu nomor 36 di tahun yang sama 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja. Perpres baru mengatur salah satunya tentang pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan Kartu Prakerja yang bukan termasuk pengadaan barang atau jasa pemerintah. Itu salah satunya. Kemudian, di sisi lain, dengan Perpres baru ini, anggota Komite Cipta Kerja sendiri juga bertambah. Sebelumnya hanya 6 anggota, dengan Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Wakil adalah Kepala Staf Presiden. Dalam pasal 15 Perpres baru ini, anggota menjadi 12. Jadi kita harapkan juga kinerjanya jadi double ya, jadi lebih baik dan juga bisa lebih cepat untuk memfollow up insentif dan juga pelatihan-pelatihan di program kerja ini. Dan ini terdiri dari Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BPKP, dan Kepala LKPP. Wow, jadi banyak banget yang terlibat untuk program ini. Karena inilah program unggulan dari Pak Jokowi juga waktu kampanye kemarin ya. Nah, kemudian pasal 31C tersebut juga mengatur tentang ketentuan baru bagi peserta Kartu Prakerja yang tidak sesuai syarat namun telah menerima bantuan biaya pelatihan. Ini juga menjadi concern. Jadi sesuai syarat, peserta Kartu Prakerja hanya diberikan kepada pekerja atau buruh yang terkena PHK, pekerja buruh yang dirumahkan, dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan dan telah menerima bantuan biaya pelatihan atau insentif wajib mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan atau insentif tersebut kepada negara. Pengembalian biaya ini berlaku dalam jangka waktu 60 hari. Apabila tidak dikembalikan, manajemen pelaksana akan menggugat ganti rugi. Itu dia. Jadi ini yang baru ya. Jadi kalau memang kita tidak seharusnya dapat, tapi saya ingin tanyakan sebenarnya adalah peraturan ini berlaku setelah Kepres ini keluar, which is itu gelombang 4 dan seterusnya, ini baru berlaku, atau berlaku untuk gelombang 1, 2, dan juga 3 juga yang sudah berlalu. Tapi sebelumnya, untuk gelombang 1, 2, 3, itu belum ada aturan ini. Jadi seharusnya menurut saya, logika saya, ini mulai diterapkan ini untuk kedepannya. Jadi untuk gelombang 4 dan seterusnya, sedangkan gelombang 1, 2, 3, itu sudah ada, sudah dipilih sebelum Kepres ini keluar. Itu juga nggak tahu juga, tapi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa ya. Tapi itu yang saya pahami dan yang menurut saya seharusnya seperti itu. Kemudian juga yang berikutnya, yang tidak kalah penting, ada juga kok mengenai berita kalau kita pakai identitas palsu. Ada dia, tunggu sebentar. Nah ini dia. Jokowi tekan aturan baru Kartu Prakerja serta bisa dipidana. Saya langsung ke bagian yang ini ya, yang tambahan dari yang tadi. Nah ini juga nih. Pada Perpres baru ini, pihak yang sudah menerima insentif pelatihan namun terbukti memalsukan identitas maka harus mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu 60 hari. Apabila tidak, manajemen pelaksana POM dan penggugat ganti rugi akan menggugat ganti rugi. Jadi dia aturan terbarunya ya. Juga yang ini banget, yang krusial banget, yang berbeda sama peraturan sebelumnya. Lalu juga ada program ini juga tidak diberikan kepada pejabat negara, ya udah pasti ya, pemimpin dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, aparatur sipil negara, ASN, prajurit TNI, anggota kepolisian, kepala desa dan perangkat desa, direksi, komisaris, dewan pengawas pada BUMN dan BUMD. Jadi itu adalah pihak-pihak yang dilarang atau tidak diperbolehkan untuk mengikuti program Kartu Prakerja. Jadi kalau ketahuan mereka juga bisa kena sanksi. Ya. Tapi saya nggak berpikir loh mereka yang sudah seperti ini masih mau mencari keuntungan dari program prakerja yang dapatnya juga hanya Rp600.000. Pasti bagi mereka itu nggak worth it sih sebenarnya. Lalu itu sih berita-berita penting mengenai yang diatur oleh Kepres yang baru ini. Jadi yang baru pada Kepres nomor 76 tahun 2020 ini adalah yang pertama anggotanya bertambah ya. Jadi sebelumnya 6 anggota, sekarang jadi 12 anggota. Lalu berikutnya mengenai syarat sebagai
calon peserta prakerja itu diperketat. Jadi sebelumnya hanya 3 syarat, yaitu WNI, usia 18 tahun, dan tidak sedang melakukan pendidikan formal. Jadi sekarang ditambah, selain 3 tadi juga kita yang bukan golongan yang tadi itu, golongan ASN, Polri, TNI itu, dan juga jika kita ketahuan atau memang ada terbukti memalsukan identitas, kita bisa kena pidana dan kita wajib mengembalikan dana insentif tersebut. Jadi semoga saja emang dana ini juga tepat sasaran ya. Jadi emang diberikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan, yang di PHK atau dirumahkan. Dan semoga program ini pun dari hari ke hari akan semakin dan semakin baik dan juga dapat membantu banyak rakyat Indonesia. Jadi kita juga menjadi semakin terampil sebagai pekerja, kita juga semakin terampil sebagai pembuka lapangan kerja di negara ini. Itu aja teman-teman untuk video malam kali ini. Jadi buat yang nonton pagi, selamat pagi ya. Jadi thank you banget udah nonton channel saya ini. Semoga infonya bermanfaat, dan seperti yang saya bilang, saya ingin membuat channel prakerja yang memberikan update buat teman-teman dan kredibel. Jadi teman-teman bisa menggunakan channel ini sebagai referensi untuk rekan atau informan dari program prakerja. Jadi thank you banget teman-teman. Ingat, yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar channelnya makin berkembang. Jadi juga kalian nggak ketinggalan info-info yang terbaru dari program prakerja. Jadi sampai jumpa lagi di next video, dan kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Jadi bye-bye.